Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the... Pemirsa, datang ke Indonesia, Raja Jordania menawarkan 3 proyek strategis ke Danantara. Disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi CEO Danantara Rosan Roslani, Raja Kerajaan Jordania Hashmiyah Raja Abdullah II bin Al Hussein menawarkan 3 proyek sebagai bentuk penguatan hubungan investasi antara kedua negara. Penawaran tersebut mencakup proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik. Pemerintah sendiri melalui Danantara akan mempertimbangkannya karena tawaran ini selaras dengan portofolio investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara. Raja Yordania sangat serius mengajak kerjasama hingga meminta dijelaskan proyeksi imbal hasil Danantara, struktur dan karakter investasinya. Pada intinya dari pemerintahan kerajaan Jordan itu ingin mengetahui lebih banyak mengenai Danantara dan juga mengenai struktur Danantara. Itu yang pertama karena mereka berkeinginan untuk membuat sovereign wealth fund juga di Jordan. Jadi mereka ingin mengetahui baik dari segi strukturnya, pembentukannya, kemudian aset-asetnya. Jadi itu yang kita bicarakan dan akan segera ditindaklanjuti. Yang kedua adalah potensi dari Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di 3 bidang. Satu di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol, di pipanisasi gas kurang lebih nilainya $1 billion di pipanisasi gasnya, kemudian di jalan tolnya kurang lebih $200 juta juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti, dan Danantara juga diundang langsung oleh beliau untuk datang pada bulan Desember ini ke Jordan. Jadi pada intinya itu, dan kita juga akan karena dengan Jordan ini sebetulnya kita sudah ada kerjasama di bidang fosfat yang rencana juga ingin lebih dikembangkan dengan kita. Beliau sebetulnya kerjasama itu 50% sudah ada di Indonesia dan rencananya ingin dikembangkan lagi, termasuk apa kita juga akan berinvestasi untuk fosfat dan juga potas di Jordan. Jadi itu sedang akan kita jajaki juga bersama. Sebelumnya, kedatangan Raja Jordania mendapat iring-iringan pasukan berkuda dari Monas menuju Istana Merdeka. Dalam kunjungan ini, Indonesia dan Yordania menyepakati 3 MOU di bidang pendidikan, keagamaan, dan pertanian. Serta kedua negara juga bekerja sama di bidang pertahanan. Kehadiran Raja Jordania di Indonesia merupakan bagian dari kunjungan ke negara-negara di Asia, termasuk Jepang, Singapura, Vietnam, dan Pakistan. Di Indonesia, Raja Jordania akan bertemu perwakilan Danantara Indonesia dan menandatangani nota kesepahaman bilateral. Presiden Prabowo telah lama menjalin persahabatan dengan Raja Yordania. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan hapus sistem rujukan berjenjang yang berlaku di BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Menkes saat rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung dikirim ke fasilitas yang memiliki kemampuan dan sarana sesuai hasil pemeriksaan awal. Budi mencontohkan pasien yang mengalami serangan jantung kerap harus melalui jalur rujukan berlapis dari puskesmas, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B sebelum akhirnya ditangani rumah sakit tipe A. Padahal sudah jelas yang bisa menangani adalah rumah sakit tipe A. Budi menilai langkah ini lebih manusiawi sekaligus efisiensi secara pembiayaan. Kita lakukan, kita akan berubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A, tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS nggak usah keluar uang 3 kali, dia keluarnya sekali aja, tok langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan.
lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengusulkan pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas royalti musik dan artificial intelligence oleh platform global. Hal ini disampaikan Menkum RI dalam forum ASEAN Law Ministers Meeting ke-13 yang digelar di Manila, Filipina. Selain terkait royalti, Menkum RI juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerjasama antara ASEAN dan Jepang khususnya dalam pengembangan kerangka hukum di bidang perdata dan komersial. Indonesia propose ASEAN Japan explore the possibility of intellectual property royalty from music and media industry and effort to accommodate the use of artificial intelligence by global platform. In the line with ongoing agenda of ASEAN Senior Law Official. Thank you. Pemirsa, sesuai aturan adat, acara Jumenengan Pakubuwono 14 Purbaya berlangsung di dalam Ageng Keraton Solo. Dengan proses ini, Pakubuwono 14 Purbaya sudah sah menjadi raja. Beginilah suasana perjalanan acara Jumenengan Pakubuwono 14 Purbaya yang berlangsung sesuai adat dengan hikmat digelar hari ini di dalam Ageng Keraton Kesunanan Solo. Acara dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi diawali Gusti Purboyo keluar pintu Kori Kamandungan menuju Siti Hinggil sambil diiringi prajurit keraton saat berjalan menuju Siti Hinggil. Dengan pembacaan sabda dalam oleh Gusti Purbaya, menandakan bahwa Gusti Purbaya telah mendeklarasikan diri dan bersumpah memimpin keraton. Putra Mahkota Keraton Solo, KGPAA, Hamangkunegoro Sudibya Raja Putra Narendra Mataram atau Gusti Purboyo resmi bertahta sebagai Pakubuwono 14. Gusti Purbaya dinobatkan sebagai Pakubuwono ke-14. Usai prosesi penobatan, dikawal pengawal kerajaan dan sejumlah abdi dalam dengan membawa pusaka keraton, Pakubuwono 14 akhirnya menjadi Raja Keraton Solo yang menyapa warga dari dalam kereta kencana. Sebelumnya, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi sesuai dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagungan Dalem Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Namun KGPH Mangkubumi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti untuk pertanyaan yang lainnya mungkin. Jadi pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Surakarta, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.